Untuk membahas lebih lanjut nih mengenai wacana bantuan sosial kepada korban judi online, sudah bergabung nih bersama kami Deputi 1 Kemenko PMK Nunung Nuryanto dan juga Wakil Ketua Harian Pencegahan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Usman Kansong. Kita akan langsung menyapa ya. Selamat siang Prof Nunung, Bang Usman. Selamat siang, Gemma Anggi. Selamat siang. Kami akan ke Prof dulu. Prof, jadi ini bagaimana? Pertanyaannya tadi jelas ya. Mereka ini korban atau pelaku begitu? Baik, ini supaya lebih jelas semuanya ya. Jadi yang pertama bahwa secara hukum kalau kita lihat bahwa pemain ya, dan bandar itu sama-sama pelaku judi yang kalau kita lihat merujuk KUHP pasal 30 Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 tentang ITE, judi online itu adalah tindak pidana. Jadi pelaku dan bandar itu adalah sama-sama sesuai dengan undang-undang ini adalah pelaku tindak pidana. Ya, jadi bukan korban. Gitu ya. Jadi bukan korban. Ini mohon juga masyarakat betul-betul paham apa yang dimaksudkan oleh Menko, begitu ya. Nah, oleh karenanya itu tentu kembali kepada apa yang dipahami masyarakat dan kami juga memantau media sosial, begitu ya, seolah-olah bahwa pelaku dari judi online itu adalah korban. Itu bukan. Pelaku dan bandar itu adalah penjahatnya yang secara hukum tentu kena pidana berdasarkan undang-undang yang telah saya sampaikan tadi. Itu harus clear dulu itu disepakat para pemirsa Metro TV mudah-mudahan paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Menko PMK. Oke, Prof Nunung, semisal nanti wacana ini jadi ya ada pembagian bansos kepada para korban ini. Nah, kira-kira kriteria yang menjadi korban ini seperti apa? Nah, kalau kita melihat ya nanti saya kira Pak Usman Kansong akan mencermati lebih lanjut gitu ya. Yang pertama begini, kalau yang dimaksud dengan korban, jadi kita harus sepakati dulu ya, clear, jelas, pelaku dan bandar itu adalah penjahat, ya, bukan korban. Korban adalah anggota keluarga, tentu yang secara finansial dan emosional itu dirugikan. Dan kalau kita lihat lagi, ini dalam satu keluarga, ayahnya itu atau kepala keluarganya adalah pelaku atau pemain judi. Ya, dia tidak bisa kita kategorikan sebagai korban tentunya. Nah, siapa yang menderita secara finansial? Yang menderita secara finansial itu adalah keluarganya, ya. Dan bahkan secara psikososial itu juga mendapatkan banyak kerugian. Nah, oleh karenanya itu di dalam konteks bagaimana kita mampu merehabilitasi, tentunya kita perlu perhatikan kriterianya seperti apa. Ketika dia sudah jatuh miskin, karena negara pun berkewajiban untuk hadir, membantu, menolong setiap warga negara Indonesia yang masuk dalam kategori miskin. Nah, di dalam DTKS itu ada by name by address tentunya. Ya, siapa dan di mana. Nah, tentunya kalau kita lihat dari korban keluarga dari pelaku ini yang dia kategorinya adalah kategori miskin, tentu negara harus hadir untuk membantu. Terlebih negara sekarang sedang mencegah ya atau sedang berupaya sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan. Target angka kemiskinan berdasar RPJMN kita ketahui bersama, termasuk kemiskinan ekstrim. Ya, termasuk kemiskinan ekstrim yang targetnya tahun ini sampai dengan 0%. Saya kira itu penjelasannya Mbak Cindy dan. Oke, baik. Saya ke Bang Usman. Bang, jadi kalau misal bicara soal pencegahan, ini ketika Satgas akhirnya dibentuk begitu Abang sebagai Wakil Ketua Harian, apa modus-modus terbaru yang akhirnya ditemukan oleh tim Abang? Ya, jadi pertama saya ingin koreksi dulu ya, angka 600 triliun itu adalah transaksi yang mencurigakan, bukan hanya judi online. Oke. Jadi judi online-nya itu yang diperkirakan oleh PPATK itu 30% dari 600 triliun itu. Ya itu harus clear dulu. Ya, saya ikut diskusi dengan PPATK ketika
PPATK menyatakan hal tersebut. Jadi bukan keseluruhan 600 triliun itu adalah transaksi judi online, tapi transaksi mencurigakan termasuk di dalamnya korupsi, penipuan, dan seterusnya. Ya, jadi kita dalam Satgas ini akan bekerja secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi juga konsisten tentu saja. Nah, tujuan pembentukan Satgas ini, pemberantasan judi online ini kan pertama-tama sebetulnya untuk melindungi warga negara, untuk melindungi rakyat dari bahaya judi online, dampak negatif judi online. Ya, dampaknya ini kan paling tidak bisa kita lihat dari 3 sisi ya, dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak psikologi. Ya, dan apa yang dilakukan oleh PMK atau direncanakan oleh Kemenko PMK itu juga adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang terjadi karena judi online itu. Nah, karena penanganan kita bersifat komprehensif, holistik, dari hulu ke hilir, maka treatment terhadap korban yang tadi disebutkan adalah keluarganya tentu lebih ke arah sana, ini perlu kita pikirkan, perlu kita lakukan begitu, tentu dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, misalnya kalau untuk mendapatkan bantuan sosial dia kan harus masuk dalam DTKS. Ya, tidak bisa semena-mena begitu saja. Nah, teman-teman ini saya kira memahaminya secara parsial. Tapi kalau dilihat tadi konteks Pak Menko itu menyatakan luas begitu. Tapi yang dilihat hanya seolah-olah pelaku judi online itu akan diberikan bansos begitu kan. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Tadi kan Pak Menko juga mengatakan bahwa selain dalam arti pengaman sosial untuk mengurangi potensi jatuh miskin, dia juga diberikan bantuan misalnya pendampingan, advokasi untuk mengurangi dampak psikologi. Ya, juga untuk mengurangi dampak sosial karena orang-orang yang terlibat di dalam judi online ini biasanya asosial nanti dia. Belum lagi dampak ikutannya misalnya melakukan kejahatan lain lagi. Ya, penipuan, penggelapan, ya kemudian sampai mungkin pembunuhan atau bunuh diri begitu. Nah, jadi kita harus lihat itu. Nah, kemudian untuk pencegahan kita ini mencegah itu memotong berulang kali saya sampaikan, ini memotong demand dengan edukasi, dengan literasi. Sementara penindakan itu akan memotong supply, misalnya dengan men-take down kontennya, kemudian katakanlah menangkap bandarnya, mengungkap kasusnya, kemudian menghukumnya. Nah, ini akan kita lakukan ya secara bersama-sama ya dari hulu ke hilir, paralel tetapi terkoordinasi dengan baik. Nah, karena itu segala hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi masyarakat maka akan kita lakukan. Termasuk juga dengan memberikan bantuan sosial itu tadi, karena sekali lagi ini tujuannya adalah melindungi masyarakat kita dari dampak buruk judi online. Ya, modus-modusnya saya kira kalau online kan ini sudah jelas dia melalui media sosial, melalui dunia internet begitu, kemudian kita take down tapi dia kemudian muncul lagi dengan domain baru, tetap kita take down. Nah, karena itu perlu juga di hulunya dalam arti pencegahan kita akan mengedukasi masyarakat dengan berbagai metode edukasi, metode literasi yang selama ini tersedia dan kita sudah jalankan tetapi akan kita lebih intensifkan lagi. Baik, berarti memang tetap ada pembeda ya antara pelaku judi online dan juga korban keluarganya yang menjadi dampak dari judi online ini. Kita masih akan bahas Bang Usman mengenai sebenarnya apa langkah konkret dari pemerintah untuk memberantas judi online ini. Tapi kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami pemirsa dalam program Newsline. Kembali dalam Newsline pemirsa dengan dua narasumber kami di siang hari ini berkenan dengan bagaimana sebenarnya kita menghapus ini judi online yang sudah masuk ke semua lini. Begitu ya Gemma ya? Iya betul, kita akan kembali ke Bang Usman. Bang Usman, ini kan memang untuk pemberantasannya adalah untuk memblokir website, kemudian juga memblokir rekening-rekening yang mencurigakan. Nah, kira-kira Bang Usman, kalau website ini masih terus lahir, kemudian juga bandar dan juga jaringannya di luar negeri, apakah Indonesia akan bekerja sama dengan kepolisian luar negeri juga untuk menyelidiki ini? Ya, jadi setiap
ada domain baru muncul ya yang sudah kita take down, konten maupun berupa website, tentu kita akan take down terus ya begitu, kita tidak akan berhenti begitu ya. Tetapi kan kemudian pertanyaannya kenapa mereka muncul lagi dengan domain baru, dengan keyword baru, yaitu saya kira karena demand-nya itu juga tinggi begitu ya, demand-nya tinggi. Artinya masyarakat yang kecanduan atau yang sudah terlanjur terjebak judi online ini kan lumayan tinggi begitu. Nah karena itu kita akan memutus demand-nya itu lewat pencegahan, ya lewat pencegahan. Nah secara teoritis ya asumsinya ya ketika demand-nya mengecil maka supply-nya juga akan berkurang, ya akan berkurang. Nah kalau demand-nya masih tinggi, supply ini akan mencari jalannya sendiri. Ya misalnya tadi dengan muncul dengan domain baru dan lain-lain begitu. Nah kemudian juga tadi disampaikan bandar besarnya ada di negara lain, servernya juga ada di negara lain. Karena itu kita betul akan bekerja sama dengan Interpol. Dengan Interpol di dalam tim penindakan ada Polri. Polri tentu juga anggota Interpol. Dan dia bisa menjalin kerjasama dengan kepolisian negara lain ya untuk mengatasi atau menangani satu perkara kriminal begitu, karena lokus deliktinya maksudnya tempat keberadaan ya bandar ataupun servernya ini kan ada di negara lain yang hukum kita tidak atau belum tentu bisa menjangkaunya begitu. Nah, kita juga melibatkan Kementerian Luar Negeri. Yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu ini tentu akan bicara, akan bekerja sama dengan pemerintahan negara lain untuk ya katakanlah kita bisa melakukan langkah-langkah untuk baik mencegah ya maupun menindak. Ya misalnya kita bisa memberikan pemahaman kepada pemerintahan negara lain bahwa di Indonesia judi itu dilarang dalam bentuk apapun, dimainkan oleh usia berapapun, kira-kira seperti itu, sehingga mereka punya pemahaman ya bahwa di Indonesia ini dilarang, walaupun mungkin di negaranya ini tidak dilarang atau dilarang tapi parsial misalnya seperti itu. Nah itu akan kita lakukan ya untuk katakanlah mempercepat pemberantasan penanganan judi online. Jadi di sisi pencegahan dan penindakan, kemudian juga kerjasama dengan pemerintahan atau Polri, polisi negara lain. Oke, Bang Usman, ini kan dalam Satgas juga melibatkan POM TNI dan juga Propam Polri ya dalam memberantas judi online ini. Nah, apakah pelibatan dari dua instansi ini juga memang ada indikasi nih Bang Usman bahwa ada keterlibatan juga dari oknum-oknum di dalam dua instansi ini, baik pemain ataupun kan sempat ada juga informasi yang mengatakan simpang siur ada yang nge-backup gitu. Nah, dari pemerintah sendiri bagaimana Bang Usman? Ya, jadi TNI itu ada juga di dua tempat, artinya di dua tim, baik di tim pencegahan maupun tim penindakan. Ya kalau kita lihat, judi ini merambah, menyasar kemana-mana, tidak pandang bulu profesinya, kelas sosialnya, walaupun di Indonesia kebanyakan yang terlibat judi online ini menengah ke bawah begitu. Termasuk TNI, Polri juga kan pemberitaan teman-teman ini menyebutkan ya ada TNI ataupun Polri, ASN ini yang terlibat bermain judi online begitu ya. Nah karena itu perlu juga dilakukan pencegahan, edukasi, literasi di dalam internal instansi masing-masing, di ASN, di TNI, di Polri, selain di masyarakat luas. Nah dari sisi penindakan, tadi kan sudah disampaikan juga berdasarkan KUHP pasal 303, kemudian berdasarkan Undang-Undang ITE, ya pelaku judi online ya yang bermain judi online begitu, yang terlibat judi online. Dan di dalam Polri maupun TNI ini kan ada prosedur atau aturan tertentu ya dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran pidana. Karena itulah di penindakan pun dilibatkan TNI dan Polri. Baik, oke. Saya akan ke Prof. Nunung. Prof, jadi kita paham ini semua yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk melindungi ya dari judi-judi online yang udah mengakar ini. Prof, tapi ketika Pak PMK tadi menyebut hal soal bansos, ini mohon dijelaskan. Jadi dalam konteks melindungi warga negara, namun ini karena kelakuan para si penjudi ini begitu, akhirnya justru negara yang harus turun tangan lagi untuk mengeluarkan dana untuk bansos. Ini penjelasannya seperti apa, Prof?
Baik, terima kasih. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu konteks yang pertama, upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini ada 3 strategi besar. Yang pertama melalui pengurangan beban, terutama pemberian bantuan sosial, yang bentuknya juga beragam, mulai dari PKH, BPNT, ada KIP, KIS, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan untuk memberdayakan seluruh masyarakat bisa masuk kepada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah, untuk menjaga agar masyarakat kita tidak jatuh miskin atau bisa meningkat kesejahteraannya, maka yang pertama tadi adalah pengurangan beban berupa bantuan sosial. Nah, bagaimana konteksnya dengan korban? Korban sekali lagi mohon dipahami bukan pelaku, ya, bukan pelaku, Keluarganya, tapi ya, keluarga yang betul-betul mendapatkan dampak baik secara finansial maupun emosional. Nah, dampak finansialnya kalau kita lihat apabila akan diberikan bantuan sosial, ya, kalau yang bersangkutan keluarga betul-betul jatuh miskin, maka itu terregistrasi di dalam DTKS. By name by address sudah jelas, sudah ada. Nah, oleh karenanya bentuk bantuannya tadi, ragam bentuk bantuannya seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan karakter dan juga tipe-tipe masyarakat. Karena tentunya di dalam DTKS itu kan misalnya tidak semua yang menerima PKH itu menerima BPNT, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya harus nanti kita lihat. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya ketika misalnya karena tadi kita juga ketahui bahwa pelaku judi online ini mayoritas menengah ke bawah, apabila ada masyarakat lapisan bawah, ya, yang ternyata itu kepala keluarganya misalnya pelaku dan dia sudah mendapat bantuan sosial, tidak berarti kemudian bantuan sosialnya dicabut, karena tentu akan menambah menambah beban finansial, beban ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Seandainya yang bersangkutan tadi sudah menjadi bagian dari program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi baik, kembali, jadi bantuannya tentunya pun nanti akan dilihat dengan kemampuan si penerimanya lagi gitu, Prof. Dan sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah bukan untuk si pelaku begitu ya, tapi untuk membantu keluarganya akhirnya terdampak begitu ya. Baik, Prof, terima kasih atas penjelasannya, dan Bang Usman, kita terus kasih semangat Bang Usman ya, karena tugas Bang Usman berat sekali nih karena udah masuk kemana-mana begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Prof dan juga Bang Usman untuk perspektifnya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.